Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Surya Atmojo. Hari ini kita akan membahas bagaimana membuat sebuah menu navigation drawer di Android Studio. Mari kita simak. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Surya Atmojo. Hari ini kita akan membuat aplikasi Android, yaitu aplikasi navigation drawer, di mana aplikasi ini nanti memungkinkan kita untuk banyak menu di dalam sebuah aplikasi. Sebenarnya di Android Studio sendiri itu sudah ada template yang memungkinkan kita untuk membuat navigation drawer, tetapi alangkah baiknya kalau kita bisa membuat sendiri sehingga nanti untuk membuat sebuah activity ataupun metode-metode yang kita inginkan itu lebih mudah. Nah, langsung saja kita masuk ke Android Studio. Kita masuk dulu ke Android Studio, lalu kita pilih Start New Android Studio Project. Nah, Android Studio akan menyediakan beberapa project template di situ, misalnya ada Basic Activity, Empty Activity. Kita pilih saja di sini yang Navigation Drawer Activity. Setelah itu kita tekan Next. Kita kasih nama aplikasinya, misalnya saya kasih nama Navigation Drawer SATM. Seperti ini. Lalu package name-nya tetap, save location-nya juga tetap, bahasa yang kita gunakan adalah Java, lalu minimum SDK-nya tetap Marshmallow ya. Kita secara default punya saya adalah Marshmallow. Setelah itu kita tekan finish. Nah, Android Studio akan membuat project-nya, tetapi biasanya butuh penyesuaian, beberapa penyesuaian dari Gradle. Kita bisa lihat di sini ada dua proses running situ di pojok kanan bawah. Oke, kita tunggu dulu. Nah, sudah jadi. Nah, secara default Android Studio sudah membuatkan kita di dalam sebuah package ini ada folder UI, di mana ini mewakili menu. Yang pertama ada menu gallery, ada menu home, ada menu slideshow. Jadi aplikasi ini kalau kita running, kita coba running. Kita buka AVD-nya terlebih dahulu. Nah, seperti ini. Kalau aplikasi ini kita running, jika aplikasi ini kita running, maka kita tunggu Gradle boot running. Gradle invocation finish, install successful. Nah, maka secara default Android Studio akan membuatkan kita sebuah menu, yaitu ada menu home, gallery, dan slideshow. Nah, tujuan kita praktek kali ini, kita akan membuat menu sendiri, tidak menu yang sudah disediakan oleh Android Studio. Nah, bagaimana caranya? Kita matikan dulu aplikasi yang ada di emulatornya. Lalu kita klik kanan di Java, package-nya ini. Kita klik kanan di situ. Lalu kita pilih New. Setelah itu kita pilih Activity. Lalu kita pilih yang Fragment plus View Model. Nah, ini kita ingin menambahkan menu sendiri. Kita klik. Lalu kita kasih nama, mewakili menu kita nanti, misalnya menu 1, seperti ini. Activity layout name-nya biarkan saja, fragment name-nya juga kita biarkan saja, secara otomatis akan mengikuti, misalnya activity layout name-nya jadi menu 1 activity, fragment name-nya akan jadi menu 1 fragment layout name-nya juga jadi menu 1 underscore fragment, view modelnya juga akan menu 1 view model. Kita biarkan aja terlebih dahulu. Setelah itu kita tekan finish. Nah, maka muncul UI. Di dalam UI ini aja ada menu 1, ada package menu 1, di dalamnya ada menu 1 fragment,
lalu ada menu satu view model. Di folder rest, layoutnya itu juga akan muncul menu yang tampilan atau layout yang ingin kita buat, yaitu menu satu tadi. Ada menu satu activity XML, lalu ada menu satu fragment XML. Berikutnya kita tambahkan untuk yang menu 2 dan menu 3. Kita klik kanan lagi di new, setelah itu activity, lalu kita pilih yang fragment plus view model. Kita ketikkan di situ menu 2. Tetap semuanya kita biarkan, lalu tekan finish. Nah, maka akan nambah menu 2 di sini. Tambahkan satu lagi, new activity, fragment plus view model, menu 3. Misalnya seperti ini. Setelah itu kita tekan finish. Nah, sudah jadi kita berhasil membuat 3 menu. Ada menu 1, menu 2, menu 3. Nah, menu yang secara default sudah di-create oleh Android Studio, kita hapus saja sekarang. Jadi galeri ini kita hapus, klik kanan di situ, lalu pilih delete, kita del, lalu untuk home juga kita delete, lalu slideshow juga kita delete. Praktis kita hanya memiliki 3 menu, yaitu menu 1, menu 2, dan menu 3. Dan di dalamnya juga hanya ada menu 1 fragment dan view model dan seterusnya. Nah, kita akan lebih ringkas lagi, di mana view modelnya juga akan kita hapus. Ya, menu 1 view model ini akan kita hapus. Kita klik kanan di situ, lalu kita tekan delete. Seperti ini. Delete anyway. Menu 2 fragment juga akan kita hapus. Delete. Delete anyway. Dan menu 3 model, view model juga akan kita hapus. Delete. Delete anyway. Oh ya, kita belum menghapus yang fragment home, gallery, dan slideshow. Kita biarkan aja terlebih dahulu. Nanti kita hapus. Berikutnya adalah kita menyesuaikan coding yang ada di dalam menu 1 fragment Java. Ini kita double klik. Nah, sebaiknya kita ringkas coding yang sudah dibuatkan oleh Android. Saya tadi sudah sempat membuat, ya. Codingnya kita lebih pendekkan lagi. Di dalam menu 1 fragmentnya, kita perpendek lagi, hanya berisikan coding seperti ini. View root sama dengan inflator titik inflate dalam kurung R layout, kita panggil fragment satunya, container false, final text view, kita panggil text view yang ada di fragment menu 1 layoutnya nantinya, sama dengan root find view by ID RID text home, return root. Nah, kita lebih pendekkan lagi codingnya seperti ini. Kita blok aja, kita copy di on create view. Ya, on create view-nya yang return inflator-nya ini kita ganti aja. Kita ganti seperti ini. Ctrl V. Nah, pada menu 1 fragment ini, kita hapus saja yang private menu 1 view model ini. Kita hapus, karena tadi sudah kita hapus ya, untuk yang view modelnya. Ini kita hapus. Lalu, public void on activity create-nya, ini juga kita hapus. Ya. Berikutnya, kita ganti isi dari on create view pada menu 1 fragmentnya jadi seperti ini. Ya, kita ganti seperti yang semulanya seperti ini ya tadi ya. Kita ganti. Nah, R layout-nya kita sesuaikan. Di sini tertulis fragment menu 1. Harusnya kita ganti dengan menu 1 fragment. Kita ketik menu 1 fragment. Nah, seperti ini text view-nya, kita tekan Alt Enter, import class. Oke.
Berikutnya adalah yang menu 2. Menu 2-nya kita buat juga sama dengan menu 1. Private menu 2 view model yang ini kita hapus. Lalu public void on activity create-nya juga kita hapus. Seperti ini. Kita samakan seperti fragmen 1. Menu fragmen 1. Menu 1 fragmen. Kita samakan di sini, Ctrl C, kita copy aja dulu. Kita ganti return inflator titik inflate air layout. Ini kita ganti. Select class to import Android widget text view. Kita tekan OK. Nah, menu 1 fragmen ini kita ganti dengan menu 2. Berikutnya untuk yang menu 3 fragmen. Nah, menu 3 fragmen juga sama. Private menu 3 view modelnya ini kita hapus. Lalu method on activity created-nya juga kita hapus. Seperti ini. Return inflator-nya kita samakan dengan menu 1 dan menu 2 fragmen tadi. Apakah akan import text view widget? Kita tekan OK. Menu 1 fragmennya kita ganti dengan menu 3. Oke, seperti ini. Berikutnya, kita akan menyesuaikan pada navigation drawer. Nah, navigation drawer ini letaknya ada di mana? Letaknya ada di navigation. Letaknya ada di folder menu. Nah, di dalam folder menu ini yang di res ya. Di folder res ini ada macam-macam. Ada drawable, layout, menu, map map, navigation value. Nah, kita pilih yang menu, di dalamnya ada file activity main drawer, kita double klik. Lalu kita set ke coding. Di sini secara default, title-nya masih secara default yang tadi. Ada home, gallery, slideshow. Nah, ini kalau kita klik, langsung berubah jadi add string menu home, add string menu gallery, add string menu slideshow. Nah, kita akan merubah tampilannya tidak tertulis tulisan menu home, gallery, slideshow. Nah, caranya adalah kita tambahkan dulu untuk yang menu 1, menu 2, dan menu 3-nya di value. Di folder value ini ada file dengan nama strings. Kita double klik. Ini ibaratnya seperti sebuah variabel global ya, yang dimana kalau kita panggil menu home, dia nanti akan tertulis home, menu gallery, gallery, menu slideshow, slideshow. Nah, kita tambahkan aja untuk menu kita sendiri. Menu 1 sampai 3. Misalnya di sini ada menu 1, lalu ada menu 2, lalu ada menu 3. Saat menu 1 dipanggil, maka akan tertulis menu 1. Saya kasih tulisan ini menu 1, ini menu 2, dan ini menu 3. Nah, misalnya seperti ini. Lalu kita kembali lagi ke menu activity main drawer, kita double klik. String kita ganti dengan menu kontrol spasi ya. Akan muncul menu 1. Akan saya ganti dengan menu 2. Ini saya akan ganti dengan menu 3. Nah, seperti ini. Activity drawernya apakah cukup sampai di sini? Belum. ID-nya saya akan ganti dengan nav menu. Nav menu 1, dan yang ini nav menu 2, dan yang ini adalah nav menu 3. Ini. Berikutnya yang perlu kita perhatikan lagi adalah di navigation. Kita pilih folder navigation. Di situ ada mobile navigation. Kita double klik. Nah, masing-masing fragmen yang kita panggil tadi, di sini masih secara default akan memanggil home fragment. Terus ada home second, lalu ada gallery, berikutnya ada slideshow. Nah, kita sesuaikan dengan punya kita tadi. Navigation, start, destination. Ini kita pilih nav menu 1. Seperti ini. Berikutnya fragmennya apa aja.
ini kita ganti, tidak ada UI home fragment karena tadi sudah kita hapus. Yang ada hanya di UI ini ada menu 1, menu 2, dan menu 3. Berarti kita arahkan ke menu 1 aja. Lalu untuk yang fragmen berikutnya, ini ke menu 2 misalnya. Menu 2 fragmen. Nah, layoutnya bukan lagi fragmen home second. Di sini layoutnya ini juga bukan fragmen home, tetapi fragmennya kita ganti layout menu 1 fragmen. Dan yang di sini layoutnya adalah menu 2 fragmen. Misalnya seperti ini. Ini bukan lagi nav home. Ini kita ganti nav menu. Oh, sorry. Ini kita hapus saja yang menu second ini. Kayaknya tidak perlu. Langsung aja yang di sini. Ini actionnya juga kita hapus. Tidak perlu ini. Nah, seperti ini. Oke, lalu yang ini kita ganti menu 2. Yang ini kita ganti juga dengan menu 2. Oh, sorry, menu 3. Labelnya yang ini adalah menu 1. Ini adalah menu 2. Dan slideshow yang terakhir kita ganti dengan menu 3. Untuk layoutnya kita cek kembali. Menu 1 fragmen. Layoutnya yang ini masih lama kita ganti dengan menu 2 fragmen. Dan yang ketiga di sini kita ganti dengan menu 3 fragmen. ID-nya juga kita rubah, nav-nya menu 3, dan yang ini kita ganti dengan menu 2. Seperti ini. Berikutnya kita cek kembali ke main activity. Main activity ini letaknya ada di Java ya. Java. Di sini ada main activity. Kita cek protect food and create m app bar configuration new app bar configuration builder. Di sini kita tidak lagi memanggil nav home, nav gallery, dan nav slideshow, tetapi yang kita panggil adalah nav menu 1. Lalu kita panggil lagi nav menu 2. Dan yang kita panggil adalah nav menu 3. Seperti ini. Selebihnya tidak ada yang berubah. Kita coba. Nah, kita coba ya, kita run. Tadi kita sudah running simulatornya, sekarang kita coba run. Semoga berhasil. Ups, masih ada yang salah. Kita cek dulu. Masih ada yang salah. Ops, kita double kurung di sini. Running lagi. Oke, sebelum kita running lagi, kita cek di menu 1 fragmennya. Ini kita ganti dengan apa yang sudah saya buat ya. Saya tadi sudah membuat coding untuk tampilannya supaya lebih rapi. Nah, seperti ini. Ini jadinya seperti ini. Ini menu 1 gitu ya. Kalau aslinya kan di bawah gini. Nah, kita naikin aja biar lebih rapi. Saya copy.
Jadi seperti ini. Lalu untuk yang fragmen 3-nya juga kita copy aja. Nah, seperti ini. Sekarang kita coba. Oke, kita run lagi. Ada yang salah. Kita cek di sini main activity Jav 26-nya. Layout activity main-nya ini ada yang salah. Kita cek lagi di activity main. Activity main ada di rest layout activity main. Ini kita cek. Kita cek aja codingannya. Oke, sebentar. Nah, di dalamnya ada menu ya, navigation ya. Navigation ini letaknya ada di menu activity main drawer. Navigation, mobile navigation. Nah, di sini kita cek lagi, ini menu 1 sudah benar. Menu 2 benar. Ini menu juga sudah benar. ID-nya ID nav menu 3, ID nav menu ini ada ID nav menu home. Ini kita ganti dengan menu 1. Oke, sekarang kita coba kembali run. Dan hasilnya adalah yuk, kita berhasil buat menu, ini menu 1, ini menu 2, dan ini menu 3. Enggak ada tulisannya ini share ya. Harusnya ini menu 3. Kita bisa ganti sih sebenarnya di fragmen 3-nya. Nah, ini kita ganti aja ini menu 3. Nah, seperti ini. Kita run lagi. Oke. Ini menu 3. Oke, berhasil teman-teman. Terima kasih. Oh ya guys, jangan lupa ya, komen, like, dan subscribe. Cukup mudah kan tutorialnya? Terima kasih.